Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Sarira dengan NIM 2301148. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi saya. Nama David Sarira dengan NIM 2301148. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu abstrak tentang gerak peluru, yang merupakan studi tentang gerakan sebuah benda yang ditembakkan dengan kecepatan awal dari suatu titik. Praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang gerak peluru dalam fisika. Kata kuncinya yaitu gerak peluru, analisis lintasan, ketinggian maksimum, jarak horizontal, dan waktu penerbangan. Alur pembahasan yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metodologi, bab 4 analisa data dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Pendahuluannya ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu pada praktikum gerak peluru ini akan mempelajari gerak benda dalam satu dimensi dengan membahas terlebih dahulu gerak dua dimensi yang kemudian akan beralih ke hal yang lebih khusus dengan hanya melibatkan satu dimensi saja yang biasa ditinjau dari kecepatan dan perpindahan, serta gerak vertikal murni dan benda jatuh yang mendapat percepatan karena adanya gaya gravitasi. Dapat dilihat pula gerak yang lebih umum dari benda-benda yang bergerak di udara dalam hal dua dimensi di permukaan bumi seperti bola yang dipukul atau dilemparkan pada permainan baseball. Tujuan yang pertama, memahami konsep gerak peluru dan hukum gerak peluru. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip fisika dalam pengukuran dan analisa data eksperimen. Yang ketiga, memahami pengaruh sudut tembak terhadap jarak dan ketinggian yang ditempuh oleh peluru. Keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi gerak peluru. Permasalahan yang pertama, bagaimana pengaruh faktor lingkungan seperti kecepatan angin atau gravitasi lokal terhadap gerak peluru? Yang kedua, apakah ketidakakuratan pengukuran dapat mengaruhi hasil eksperimen gerak peluru? Yang ketiga, bagaimana cara mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi hasil eksperimen seperti gesekan udara atau perubahan suhu lingkungan? Gerak peluru. Setiap benda yang diberi kecepatan awal lalu diteruskan untuk menempuh suatu lintasan yang arahnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang bekerja padanya dan juga dipengaruhi oleh gesekan udara disebut peluru, dalam kurung proyektil, dan lintasan yang dilalui oleh peluru itu disebut trayektori. Gaya gravitasi terhadap peluru arahnya ke pusat bumi dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sistemnya, bukan suatu sistem yang lemban. Tidaklah tepat betul memberlakukan hukum-hukum Newton. Kedua, untuk trayektori yang jaraknya pendek, ketidaktepatan itu sangat kecil. Karena satu-satunya gaya yang bekerja terhadap peluru dalam suatu kondisi yang diidealkan ini hanyalah beratnya sendiri, yang besar dan arahnya dianggap konstan. Maka geraknya diproyeksikan saja pada sepasang sumbu koordinat tegak lurus. Sumbu yang horizontal disebut sumbu X dan sumbu yang vertikal sumbu Y, dan titik pangkal peluru mulai meluncur bebas. Bab 3. Metodologi. Flowchartnya yang pertama, buka link Path Projectile Motion Simulation. Yang kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan gambar. Yang ketiga, gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Yang keempat, atur kondisi awal dalam kurung beberapa nilai besaran balas seperti yang ditunjukkan gambar dalam kurung sesuai dengan instruksi yang diberikan.
Yang kelima, untuk kecepatan awal, atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30 meter per sekon. Untuk setiap kecepatan awal, tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan di bawah ini pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. Yang keenam, catat data Anda dapat pada tabel 1. Yang ketujuh, dengan menggunakan Microsoft Excel, buat grafik FI kurang R berdasarkan nilai tabel 1. Alat yang digunakan. Yang pertama, pad simulasi. Yang kedua, laptop atau komputer. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama, buka link pad projectile motion simulation. Yang kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan gambar. Yang ketiga, gunakan simulasi secara bebas agar leluasa. Yang keempat, atur kondisi awal. Yang kelima, untuk kecepatan awal, atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30 meter per sekon. Untuk setiap kecepatan awal, tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan. Yang keenam, catat data yang Anda dapat pada tabel 1, lalu buat grafiknya. Masuk pada pengolahan data. Data 1, data yang digunakan untuk menghitung tabel dan mendapat grafik yaitu VO sama dengan 5 kurang 20 meter per sekon, tetanya 40 derajat, massa 10 kg, diameter 0,20 meter, gaya gravitasinya sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. Data 2 dengan VO sama dengan 20 meter per sekon, theta 40 derajat, massa 10 sampai 20 kg, D sama dengan 0,2 meter dan gaya gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat. Data ketiga, D sama dengan 0,20 sampai 0,30 meter, VO sama dengan 20 meter per sekon, theta sama dengan 40 derajat, massa sama dengan 10 kg, dengan gaya gravitasi sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. Bab 4. Analisa data dan pembahasan. Analisa data. Tabel 1 dengan VO 5, T 0,66, R 2,51 dan VO kuadratnya 25, VO 6 0,79, T R 3,61, VO kuadrat 36, VO 7, T 0,92, R 4,92, VO kuadrat 49, VO 8, T 1,05, R 6,42, VO kuadrat 64, VO 9, T 1,18, R 8,13, VO kuadrat 81, VO 10, T 1,31, R 10,04, VO kuadrat 100, VO 11, T 1,44, R 12,15, VO kuadrat 121 dan seterusnya. Pada tabel 2, data yang digunakan M, T, dan R. M-nya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dengan T 2,62 sampai pada masa yang ke-20. Begitupun dengan R-nya 40,16 sampai pada masa yang ke-20 dan waktu 2,62. Pada tabel 3 yang digunakan DTR, D-nya 0,2, 0,21, 0,22, 0,23, 0,24, 0,25, 0,26, 0,27, 0,28, 0,29, 0,3 dengan T dan R sama, yaitu T-nya 2,62 dan R-nya 40,16. Begini grafik pada hubungan antara VO dan T.
lalu hubungan antara VO kuadrat dan R. Bisa dilihat pada video. Lalu grafik hubungan VO dan R, kemudian grafik hubungan antara M dan T, kemudian grafik hubungan antara M dan R, kemudian grafik hubungan antara T dan D, dan yang terakhir grafik hubungan antara R dan D. Pembahasan yang terdapat dalam presentasi praktikum ini yaitu yang pertama komponen horizontal dan vertikal, yang kedua waktu total yang diperlukan oleh benda untuk mencapai titik tertinggi dengan persamaannya yaitu T total sama dengan 2 VO sin cos per G. 3 jarak horizontal. Titik 2 jarak horizontal yang ditempuh oleh benda dengan persamaan titik 2R sama dengan VO kuadrat sin 2 theta per G. 4 tinggi maksimum dihitung dengan persamaan bentuk Fx sama dengan Fo cos theta. Kecepatan vertikalnya Vy sama dengan Vo sin theta kurang Gt. 5 jangkauan maksimum dapat dihitung dengan menggunakan persamaan R maksimum sama dengan Vo kuadrat per G. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan pada presentasi laporan praktikum saya, yang pertama, gerak peluru mengikuti hukum gerak jatuh bebas dalam sumbu vertikal dan gerak konstan dalam sumbu horizontal, dan sudut lemparan. Yang kedua, sudut lemparan, kecepatan awal dan gravitasi memengaruhi jarak tempuh horizontal, tinggi maksimum dan waktu total gerak peluru. 3. Jangkauan maksimum dapat dicapai sudut lemparan adalah 45 derajat. Demikian kesimpulan. Lanjut pada saran. Saran ada 3. Yang pertama, lakukan beberapa kali percobaan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Yang kedua, perluas eksperimen dengan memeriksa pengaruh hambatan udara pada gerak peluru. Yang ketiga, diskusikan lebih lanjut tentang aplikasi gerak peluru dalam kehidupan sehari-hari seperti berolahraga, memeriksa senjata, dan lain-lain. Demikianlah presentasi praktikum saya. Saya David Sarira dari kelas TPD Angkatan 23 mengucapkan terima kasih. Goodbye.